Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam dengan NIM 230301100006. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Teori dan Sejarah Sastra. Teori yang pertama itu teori strukturalisme. Teori strukturalisme adalah ditetapkan dalam ilmu seperti sosiologi, antropologi, arkeologi, linguistik, sastra. Tujuan dari strukturalisme mengungkapkan dan memaparkan hubungan semua elemen aspek karya sastra dan menghasilkan makna. Contohnya seperti analisis pada novel, puisi, cerita. Mampu memahami struktur dan hubungan karya sastra yang mempengaruhi makna. Yang kedua itu ada teori sosiologi. Teori sosiologi adalah teori yang mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya pada novel Bekisar Merah karya Ahmad Tohari yang digunakan untuk menghubungkan pengalaman tokoh dan situasi dalam karya sastra. Yang ketiga itu teori psikolog. Teori psikolog itu analisis terhadap cerminan psikolog dalam karya sastra baik dari sudut pandang tokoh maupun pengarang. Contohnya teori psikoanalisis menganalisis konflik bawah sadar dan pengalaman masa kecil pengarang. Yang keempat itu teori kritik sastra. Teori kritik sastra adalah teori yang menyampaikan penilaian dalam karya sastra yang harus disertai dengan alasan dan berisi mengenai isi dan bentuk karya sastra. Contohnya pada kritik pada novel ataupun film. Contohnya itu seperti novel Laskar Pelangi ataupun film Laskar Pelangi. Yang kelima itu stilistika sastra adalah ilmu yang meneliti penggunaan bahasa di dalam karya sastra. Contohnya pada puisi doa karya Hairil Anwar yang mengulang kata doa pada setiap barisannya. Hairil Anwar. Yang keenam itu teori semiotika sastra. Teori semiotika sastra adalah ilmu yang membahas tentang tanda dan makna dalam karya sastra. Contohnya menganalisis lirik puisi, syair, dan pantun. Salah satu contoh kajian yang digunakannya ialah teori Michael Ripatere yang menggali hubungan antara tanda dan bahasa. Yang ketujuh itu pemantis dan gender sastra adalah kajian ilmu kritik yang fokus pada analisis permasalahan gender dalam karya sastra. Contohnya kajian dari novel Aulad Haratina karya Najib Mahfuz yang membahas isu gender dan kritik sastra feminis dalam karya sastra Arab. Yang kedelapan itu ialah resepsi sastra, adalah kajian ilmu yang meneliti tentang teks sastra dengan fokus pada pembaca yang berikan reaksi atau tanggapan terhadap teks. Contoh resepsi sastra itu secara eksperimental, contohnya pengalaman langsung dengan pembaca di mana mereka memberikan tanggapan atas karya sastra itu. Yang kesembilan itu teori hegemoni dan dekonstruksi sastra. Teori hegemoni adalah analisis sebuah karya pada kekuasaan yang dirujuk dalam dunia sastra seperti pengarang, penerbit, atau kritikus sastra. Sedangkan dekonstruksi sastra ialah tekanan pada analisis terhadap struktur bahasa dan makna yang terkandung dalam teks sastra. Contohnya pada novel Ronggeng Dukuh Paruk membahas tentang kekuasaan melalui sistem penanda. Yang ke-10 itu teori psikolonial sastra dan kontemporer. Teori psikolonial sastra adalah kajian ilmu sastra yang mengangkat isu tentang masa kolonialisme
atau masa penjajahan dan dampaknya. Contohnya pada sejarah atau pada sejarah zaman dulu itu seperti sejarah penjajahan Belanda ataupun Jepang, Indonesia dijajah Jepang ataupun Belanda. Sedangkan kontemporer itu mengacu pada karya sastra masa kini, tapi masih bahas kolonial. Contohnya itu pada novel Matahari Terbit di Utara yang menyoroti resistensi terhadap peninggalan kolonialisme. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.